Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat luar biasa. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan Yesus. Pada hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan Yesus, sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Haleluya, amin. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Mari sekarang kita mau memuji Tuhan Yesus. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabut Allah sudah datang. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Dia datang, dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Tabut Allah sudah datang. Tabut Allah sudah datang. Tabut Allah sudah datang. Puji nama Tuhan, adik-adik. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagi adik-adik yang lagi sibuk, silakan duduk yang manis. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi adik-adik kita ulangi pujian ini. Ku mau cinta Yesus
selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi katakan, pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah memuji Engkau, bahkan saat ini Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, yang ibadah pada saat ini di rumah kami masing-masing, bahkan setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan, Kau berkati kami semua, bahkan setiap guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak yakin dan percaya adik-adik semua sehat, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan satu cerita yang begitu luar biasa yang terdapat di Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Saya bacakan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Nah adik-adik, ini adalah kisah di mana ada orang lumpuh. Orang lumpuh sejak lahirnya. Nah pada saat hari itu orang lumpuh itu tidak bisa berjalan. Namanya orang lumpuh, ya kan. Nah ia kalau mau berjalan ia harus digotong oleh teman-temannya. Ia diusung dibawa ke depan pintu bait Allah. Setiap harinya orang lumpuh itu ada di depan pintu bait Allah. Nah pintu gerbang bait Allah itu namanya pintu gerbang indah. Nah kita melihat apa yang orang lumpuh itu lakukan di situ. Orang lumpuh itu datang ke depan pintu bait Allah itu untuk meminta-minta, menunggu orang yang lewat menuju ke bait Allah itu, meminta-minta, ia mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang lewat situ. Nah, pada saat hari itu juga ketika Petrus dan Yohanes ingin ke bait Allah itu, ketemulah Petrus dan Yohanes dengan orang lumpuh itu. Dan kita melihat apa yang terjadi. Orang lumpuh itu memandang Petrus dan Yohanes. Memandang untuk apa? Orang lumpuh itu memandang sekiranya orang lumpuh itu mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus mengerti. Di saat Petrus melihat orang lumpuh itu, Petrus berkata, kita melihat apa yang Petrus katakan kepada orang lumpuh itu. Kita melihat, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah kita melihat seketika itu juga
ketika Petrus telah mengatakan itu dengan imannya, apa yang terjadi? Nah, seketika itu juga ketika Petrus mengatakan itu, orang lumpuh itu tiba-tiba bisa berjalan. Kenapa orang lumpuh bisa berjalan? Karena apa? Dengan iman Petrus mengatakan kepada orang lumpuh itu, berjalanlah dalam nama Yesus Kristus. Nah, apa yang terjadi dengan orang lumpuh itu tuh? Kita melihat, kita baca di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kita melihat betapa hebatnya nama Yesus Kristus itu, adik-adik. Nah, adik-adik, pada saat pagi hari ini kita patut bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Ia dapat menyembuhkan orang lumpuh loh. Nah, pada saat pagi hari ini adik-adik, kalau ada mama kita, papa kita, saudara kita, kakak adik kita yang lagi dalam kelemahan tubuh, adik-adik bisa berdoa loh. Dalam nama Yesus Kristus, pasti mereka akan sembuh. Nah, adik-adik, pada saat pagi hari ini, kita melihat Tuhan Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia adalah tabib dari segala tabib. Ia lebih berkuasa, ia lebih besar dari emas dan perak. Nah, jadi pada saat hari ini, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit kita dengan iman kita. Nah, demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami, kiranya Tuhan akan menyembuhkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Jikalau ada anak sekolah minggu yang dalam kelemahan tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dan Tuhan Yesus akan menjauhkan, melindungi mereka dari virus corona yang ada pada saat pagi hari ini. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar tertanam di hati dan pikiran kami, merema dalam kehidupan kami, bertumbuh dalam kehidupan kami dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.